Anda masih menyaksikan Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Hamil sebelum menikah 143 warga ajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Bandung sepanjang tahun 2022. Masalah di TPA Sar Mukti Kabupaten Bandung Barat belum teratasi. Antrean truk pengangkut sampah mengular sejauh 3 km. Sering mengamuk dan menyerang warga, seorang pria di Kabupaten Pangandaran diamankan Satpol Pamong Praja. Antrean truk pengangkut sampah hingga Rabu pagi masih mengular sejauh 3 km akibat amblasnya jalan dan kerusakan alat berat di lokasi tempat pembuangan akhir sampah Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Kerusakan yang belum teratasi tersebut menyebabkan sopir truk sampah pun kelelahan karena harus menunggu lebih dari 10 jam. Antrean puluhan bahkan ratusan truk pengangkut sampah mengular panjang hingga 3 km di sepanjang Jalan Raja Mandala Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Armada pengangkut sampah dari wilayah Bandung Barat ini harus menunggu lebih dari 10 jam agar bisa masuk ke areal tempat pembuangan akhir sampah TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat. Para sopir yang kelelahan menunggu lama memilih beristirahat dan menepi di pinggir jalan sambil menanti giliran truk miliknya bisa masuk ke TPA Sarimukti. Kondisi antrean truk seperti ini sudah terjadi hampir 1 pekan terakhir. Amblasnya jalan di beberapa titik lokasi TPA menjadi salah satu penyebab terhambatnya operasional truk pengangkut sampah. Tidak hanya itu, adanya kerusakan alat berat juga turut menghambat proses tersebut. Berapa jam Pak harus menunggu? Harus menunggu dari jam 8 sampai jam 5 baru bisa kebongkar. Artinya pengangkutan terhambat sekarang Pak ya yang di masyarakat ya? Iya, terhambat karena di sininya jalannya, manuvernya berlobang-lobang, dalam lagi. Belum diperbaiki Pak ya? Belum diperbaiki. Kalau dikasih gini bisa kebuang lagi ntar besok. Pak ini supir banyak yang menginap Pak di sini Pak? Banyak. Pernah nginep juga Bapak? Pernah, sampai nggak enak badan. Saat ini pengelola TPA Sarimukti berupaya untuk menormalisasi operasional dengan memperbaiki jalan yang amblas dan kerusakan alat berat sambil menunggu pemerintah Provinsi Jawa Barat turun tangan. Apalagi kewenangan perbaikan sarana dan prasarana TPA Sarimukti ditangani pemerintah provinsi dan bukanlah oleh pemerintah kabupaten. Nggak maksimal untuk penanganan sampah kalau begini, nggak akan maksimal. Nah, apa akibatnya? Ya gini akibatnya, antrian yang panjang sampai 2 kilo lebih lah, itu kan juga menghambat juga sampah-sampah yang ada di Bandung ke sini. Akibat tuh lambat ke sininya. Kalau yang rusak ini banyak ya, memang alat kita ini banyak ya. Ada keseluruhan tuh ada kalau nggak salah 15 unit lah ya. Tapi yang pada rusak karena sudah dimakan usia. Kebanyakan yang rusak itu adalah di bagian undercarriage atau kaki-kaki. Karena kalau menurut sampai kan asam ya, sama asam. Jadi kalau asam itu alat berat itu baru baja pun nggak akan bertahan. Korosif berarti ya, apa ya? korosinya cepat sekali. Belum pulihnya TPA Sarimukti berdampak pada penumpukan sampah di sejumlah titik wilayah Bandung Raya. Sejauh ini TPA Sarimukti yang memiliki luas lebih dari 25 hektar menampung pembuangan sampah dari wilayah Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat sejak tahun 2005 lalu. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Rencana pembatasan penjualan gas LPG 3 kg karena hanya boleh dilakukan pada agen resmi Pertamina menuai keresahan dari warga di Kabupaten Subang. Para pengguna maupun penjual gas LPG 3 kg di warung eceran merasa keberatan karena dinilai akan menyulitkan. Para pedagang di warung kopi di Pantura Subang resah menyusul rencana pembatasan penjualan gas LPG tabung 3 kg. Nantinya, gas melon tersebut hanya dijual di agen resmi dengan menyertakan KTP.
Para pedagang khawatir kebijakan ini akan menyulitkan mereka untuk mendapatkan gas LPG tabung 3 kg. Hal yang sama dirasakan penjual daging ayam di Pantura, Subang. Selama ini ia menggunakan gas LPG 3 kg untuk merebus air untuk membersihkan bulu ayam sebelum dijual. Jika warung eceran dilarang menjual, mereka akan kesulitan mendapatkan gas LPG tabung 3 kg karena pasokan agen LPG letaknya lebih jauh dan tidak ada setiap hari. Susah nyarinya, cuman gas satu-satunya. Cuman ini habis, nunggu dulu. Beli di agen, antri lama. Jadi masaknya tanggung. Jadi nanti akan seperti itu. Jadi saya nggak setuju. Nggak setuju ya. Dagang apa Ibu di sini? Gorengan. Kalau menurut saya sangat berdampak sekali. Yang dikhawatirkan gini, kan setiap agen kan itu satu desa satu agen. Kita nyari satu desa satu agen, belum tentu yang ngecer jualan. Kadang-kadang di satu agen ada barang, di agen yang lain nggak ada. Saya mau nyari kemana kan gitu. Kesulitannya di situ, Bang. Jadi kita nyari barangnya susah. Yang dikhawatirkan gitu. Terus yang dikhawatirkan sama masyarakat mungkin satu, yang mungkin permainan agen juga. Masalah barang kosong atau apa kan gitu. Sementara itu, para penjual gas LPG 3 kg di warung eceran juga belum mengetahui adanya rencana ini. Mereka langsung menolak rencana tersebut karena akan mematikan usaha mereka. Mereka berharap pemerintah meninjau ulang rencana ini karena akan menyulitkan warga. Selama ini warga tidak sulit mendapatkan gas LPG yang mereka butuhkan baik melalui agen resmi maupun warung eceran. Janganlah kalau bisa mah, nanti malah nyusahin yang di bawah. Apalagi kita ngisinya nanti nggak bisa. Selain itu apa, Pak? Ya nanti malah makin kurang usaha sayanya gitu. Terkait dengan rencana tersebut, pihak pangkalan gas LPG di Kota Bandung menyatakan hanya akan meminta pembeli gas LPG tabung 3 kg menunjukkan KTP sekali saja. Untuk pembelian selanjutnya, pihaknya tidak akan meminta menunjukkan KTP. Tak hanya soal KTP, pangkalan gas LPG juga meminta pasokan LPG tabung 3 kg untuk ditambah. Oh, kalau pembeli ke sini, kita minta KTP-nya satu kali aja. Pas awal, jadi tahun-tahun yang udah dulu lah, udah lama kita minta satu-satu buat data untuk ke agen. Jadi untuk seterusnya pembeli nggak usah pakai KTP lagi. Nah, yang sekarang dikeluhkan mungkin terbatasnya suplai refill, karena kan kemarin ini yang 12 kilo sama 5,5 naik. Jadi banyak mereka yang berpindah ke 3 kilo. Selama ini 70% pembeli tabung gas subsidi adalah masyarakat yang menjalankan usaha menengah kecil mikro (UMKM). Mereka juga hanya diperbolehkan membeli gas tabung 3 kg sebanyak 2 tabung. Zainal Arifin dan Muhammad Rizal melaporkan dari Kabupaten Subang dan Kota Bandung. Kita beralih ke informasi lain, DPRD Kabupaten Garut menyepakati rancangan peraturan daerah atau Raperda anti-LGBT yang diusulkan para tokoh pondok pesantren dan ulama se-Kabupaten Garut. Raperda ini sebagai kelanjutan dari temuan adanya 3.000 orang yang tergabung dalam komunitas LGBT di Garut. Usulan rancangan peraturan daerah atau Raperda anti-lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT akhirnya diterima unsur pimpinan DPRD dan fraksi di DPRD Garut. Usulan Raperda anti-LGBT itu digagas para tokoh pondok pesantren yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam atau AUI Kabupaten Garut. Beberapa kali pertemuan digelar bersama DPRD Garut setelah para tokoh menemukan data adanya 3.000 orang yang sudah masuk ke dalam komunitas LGBT di Garut. Raperda anti-LGBT ini selanjutnya akan disusun untuk menjadi pasal pendukung perda anti maksiat atau menjadi perda khusus terkait anti-LGBT. Raperda anti-LGBT ini diharapkan bisa membatasi perilaku menyimpang atau perilaku menyimpang
Kalau penambahan pasal di anti maksiat misalkan? Itu namanya perubahan. Perubahan. Revisi perubahan lagi pada yang sudah ada. Itu lebih lama atau lebih cepat? Hampir sama sih sebenarnya, waktu itu hampir tidak begitu jauh, sama lah. Juga perlu ada kajian, perlu uji publik juga kan terhadap masyarakat. Tapi artinya DPRD dan pemerintah sepakat ya untuk ada perda atau pasal baru ini? Sepakat, karena kenapa ada muncul itu, ada permasalahan masyarakat, berarti aturan tersebut sudah tidak relevan lagi, sudah tidak mengikat, makanya kita perlu merevisi atau menambahkan pasal-pasal yang mengikat permasalahan yang ada di masyarakat. Kan azab itu permasalahan di masyarakat. Nah, aturannya sudah ada, tapi tidak relevansi, tidak mengikat. Akhirnya kita kan menambahkan lagi pasal. Dua-duanya kita jalani. Kalau misalkan kita tidak ada titik temu dari perda yang ada, kita mengusulkan perda khusus untuk LGBT. Mungkin nanti kita godok-godokannya di tim pembahasan. Oh, setelah ini akan ada rapat khusus lagi? Kita menekankan kepada pemerintah kepada DPRD paling lambat seminggu setelah hari ini. Raperda anti-LGBT ini diharapkan bisa membatasi perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oleh kaum LGBT. Raperda anti-LGBT. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.